coaching dengan temennya. Ya. Nah, di sini saya Bu Febri juga berlaku sebagai coach ya. Nah, tujuan saya ke sini ingin mengobservasi Bu pelaksanaan coaching Bu Febri dengan coach ini. Iya, oke. Biasanya berarti Febriana Widianti dari Akademi 5 Gembong. Sekarang kenal ya Ibu ya. Nah ini apa? Saya sudah berkenalan. Ya kemarin saya memang pengen apa? Diobservasi sama jenengan terus. Nah, kira-kira nanti saat coaching itu Bu Febri gambarannya seperti apa Bu? Ini pada saat coaching gambarannya saya ini ingin membantu coach dalam menyelesaikan masalah untuk menemukan idenya itu loh dari permasalahan itu sendiri. Oh, kemudian pas nanti pada saat pelaksanaan coaching nanti Bu, itu kompetensi yang ingin dikembangkan dari Bu Febri apa? Saya itu ingin membangun kompetensi yang ada 3 kompetensi, yaitu yang mendengarkan dengan rasa, hadir sepenuhnya, memberikan pertanyaan berbobot itu agar coach dapat menemukan solusinya. Oh gitu. Dari 3 tadi yang Bu Febri ada mendengarkan dengan rasa, kemudian ada hadir sepenuhnya, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga ini Bu, yang lebih spesifik ini dikembangkan oleh Bu Febri itu yang mana? Ini Bu, dari tadi yang sepertinya saya ingin pelajari tadi loh. Saya itu ingin menyusun pertanyaan yang lebih berbobot lagi gitu. Oh gitu. Nah, selanjutnya untuk proses coachingnya ini nanti yang dikatakan oleh Bu Febri berhasil itu sampai apa? Menurut saya proses coaching berhasil itu apabila saya itu bisa membantu seorang coach menemukan solusi atau ide dari permasalahan yang dia sendiri. Oh gitu. Berarti menurut ini berhasil kalau Bu Febri bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot dan memantik si coachnya ini tadi yang menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Iya. Berarti nanti setelah ini Bu Febri akan melaksanakan coaching dan saya juga akan mengamati apa atau yang mengobservasi gitu ya. Ini dari kegiatan coaching apakah sudah sesuai dengan apa yang Bu Febri harapkan, terutama yang paling penting tadi apakah proses coaching yang sudah sesuai dengan alur kita atau tidak gitu ya. Tetap semangat gitu ya. Semoga antara Bu Febri sebagai coach dengan coachnya nanti mendapatkan apa yang diharapkan masing-masing. Tetap semangat Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Febri, bagaimana kabarnya Bu Febri? Waalaikumsalam Bapak, alhamdulillah saya sehat. Bagaimana Bapak keadaannya hari ini? Alhamdulillah saya baik juga Bu Febri. Ada apa ini Bapak? Sepertinya kok ada hal yang ingin diobrolkan gitu. Iya, mohon maaf ini Bu Febri. Apakah ini Bu Febri sedang sibuk? Mudah-mudahan Bu Febri ini sedang tidak sibuk ya. Oh enggak Bapak, hari ini santai aja. Memang ada apa ya Bapak? Ini Bu Febri, maaf Bu ya. Saya mau ngobrol ya sebentar kelas, mungkin antara 10 sampai 15 menit. Saya itu sedang bingung Bu Febri. Mungkin dengan ngobrol dengan Bu Febri ini ada sesuatu yang bisa saya dapatkan gitu. Nah, terus tujuan dari obrolan kita apa Bapak? Dari obrolan kita ini saya ingin mendapat ide dan atau solusi atau saran dan masukan dari Bu Febri ini mengenai permasalahan saya, terutama karena saya kan di sini kan bukan kelas 6 dulu ya. Saya punya permasalahan mendapat solusi, saran dan bukan itu. Oh, berarti Bapak ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya gitu. Iya. Terus kira-kira masalahnya apa Bapak? Jadi gini Bu, saya itu mau cerita untuk kelas 6 tahun ini. Saya kan tahun ini tuh kok dengan tahun yang lalu itu berbeda. Entah mengapa ketika belajar seolah-olah mereka ini tidak ada memiliki rasa kebersamaan di antara mereka. Jangan antara anak-anak laki-laki dan perempuan, bahkan sama antara anak perempuan juga masih terlihat ada pemisah antara mereka. Jadi ketika belajar langsung ini, saat pembelajaran teman-teman saya menggunakan diskusi ini atau ketika kegiatan di luar itu,
terkesan tidak mau bersama-sama, tidak mau bareng. Jadi saya bingung Febri. Oh, jadi kebingungan Bapak yang seperti itu. Jadi keadaan muridnya itu sebenarnya tidak mau bekerja sama itu ya? Iya betul. Dalam kelompok, dalam kegiatan pembelajaran seperti itu? Iya betul. Oh, tadi yang Bapak katakan itu berarti murid-murid belum bisa bekerja sama. Nah, menurut Bapak idealnya murid-murid kelas itu seperti apa sih? Ya mereka dapat melaksanakan belajar tentu saja karena tugas kelompok secara aktif ya, karena kan mesti kan di sini kan saya menggunakan metode diskusi. Nah, kemudian saya pengen juga mereka bersama-sama atau berkolaborasi lah itu antara sama agar dapat menyelesaikan tugas yang saya berikan kepada mereka dengan baik seperti itu Febri. Terus ngomong-ngomong Bapak yang pernah Bapak lakukan pada murid-murid biar kompak dalam bekerja sama itu menyelesaikan tugasnya itu ya, itu seperti apa? Sebenarnya itu saya memasukkan metode belajar diskusi yang tadi saya sampaikan dalam RPP yang sudah saya buat sehingga menjadikan anak aktif bersama-sama seperti itu. Oh, jadi Bapak sudah memasukkan metode dalam pembelajaran seperti itu. Nah, itu kan sudah bagus Bapak. Tapi karena metode pembelajaran biasanya kan sudah sesuai dengan tujuan ya, namun karakter kerjasama itu berarti tidak bisa berkolaborasi dengan penuh seperti itu. Dari skala 1 sampai 10 di mana posisi Bapak sekarang dalam mencapai tujuan itu? Kalau saya rasakan itu pos sekarang ini itu saya di skala 5. Berarti yang Bapak inginkan harusnya di posisi berapa itu? Yang saya inginkan paling tidak di posisi di angka 9. Di angka 9 ya? Iya. Jadi kira-kira metode diskusi yang pasti dengan cara lain itu kira-kira yang mencapai tujuan itu seperti apa? Oh ya Bu, mungkin saya tentunya harus memotivasi peserta didik saya sebelum pembelajaran. Nah, saat pembelajaran, misalkan dengan sikap saya tekankan dan di akhir juga ada kegiatan refleksi yang saya lakukan terkait sikap dan memberikan apresiasi kepada murid-murid yang terlibat dalam menjaga kebersamaan antar peserta didik saya. Oke, itu kan tadi metode ya, berarti dalam membuat pelajaran. Nah, sekarang kalau di luar pembelajaran itu bagaimana Pak Iksan? Oh iya Bu, mungkin nantinya ketika di luar pembelajaran saya akan mengadakan semacam kompetisi ketertandingan terus dalam hal ini kalau bersamaan, jadi saya akan melakukan pertandingan secara bergu dan tentu saja akan sering mengadakan permainan-permainan yang untuk mengenal antar teman lebih mendalam lagi seperti itu. Itu malah bagus Bapak. Itu malah bagus kali ya kalau dilaksanakan. Nah, terus kira-kira rencana untuk mencapai tujuan itu rencananya seperti apa Bapak? Untuk mencapai tujuan tersebut rencana saya akan memasukkan motivasi, saya akan motivasi sangat penting ya. Jadi saya akan memberikan motivasi sebelum kegiatan inti dalam pembelajaran. Kemudian saya menginformasikan ke peserta didik saya bahwasanya sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari pendirian sains pengetahuan dan keterampilan serta nanti di akhir-akhir pembelajaran. Tentu saja tidak lupa saya mengadakan refleksi nanti. Dan pelajaran dan tentu saja pembelajaran yang ada ketika dilakukan di luar pun nanti ada permainan buku yang bisa saja nanti untuk melatih kerjasama dan kekompakan antar peserta didik saya. Nah, kira-kira tuh kegiatan permainan seperti itu memerlukan jangka waktu berapa lama? Sesuai dengan apa yang saya berikan itu kira-kira 1-2 minggu lah. Selanjutnya, apa komitmen Bapak terhadap rencana ASERS itu? Tentu saja yang paling penting saya akan membuat RPP dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada sikap ya Bu ya. Kemudian berikutnya keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan motivasi yang tadi saya sampaikan tadi, yaitu minimal dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Jadi di luar belajar ini ada permainan untuk melatih kebersamaan antar peserta didik sehingga nanti antar siswa itu ada rasa terjalin kebersamaan setelah berguru tadi. Oh ya, kira-kira ya. Iya. Kira-kira dari komitmen tadi,
dari siapa yang akan membantu dari komitmen yang direncanakan Bapak dalam pembuatan RPP? Ya nanti saya yang pertama jelas saya membuat sendiri dulu, saya buat RP dulu, saya buat RP. Kemudian setelah saya buat itu RP saya minta teman saya untuk menelaah lebih jauh. Barangkali RP yang saya buat ini ada perbaikan dari revisi yang kiranya lebih baik lagi ke depannya. Nah, itu malah bagus. Menurut saya itu sudah bagus sekali Bapak. Nah terus kalau itu sudah, apa yang sudah didapatkan dari percakapan ini tadi Bapak? Dari percakapan tadi saya dengan Bu Febri ini, saya mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya terkait peserta saya yang belum bisa bekerja sama atau belum bisa kompak dalam diskusi kelompok tadi. Ya, baik, alhamdulillah ya Bapak ya. Ya. Sekarang sudah mendapatkan manfaat dari percakapan ini, mudah-mudahan usaha Bapak akan membuahkan hasil. Nah, jangan lupa untuk mencatat SK pengembangan siswanya. Nah, nantinya yang bisa dijadikan itu refleksi untuk contoh pada temannya. Oke, terima kasih Bu Febri sudah mau meluangkan waktunya dengan saya untuk mencari solusi masalah yang saya hadapi dalam pembelajaran. Gimana Bu perasaannya Udah, setelah melakukan coaching tadi? kayak menyenangkan loh Bu. Kayak deg-degan tapi kalau sudah menemukan solusi itu kayak senang kayak gitu loh Bu. Iya, tadi saya juga gitu Bu, proses coachingnya yang saya lakukan observasinya tadi yang sepertinya itu sangat asik sekali nih ngobrolnya dengan coachingnya tadi kayak mungkin bisa menceritakan ulang Bu, masalahnya seperti apa tadi, terus proses coachingnya tadi secara sistematis saja. Tadi kan ini dari Pak Lisa itu katanya apa ya? Katanya bingung kayak gitu kan dari kelas 6 sekarang kok beda dengan kelas 6 dulu. Kelas 6 sekarang itu dalam pembelajaran itu tidak mau kerjasama, mungkin karena mungkin antara laki-laki dan perempuan atau gimana itu ya. Tapi dalam pembelajaran itu nggak bisa kerjasama itu loh. Seperti itu masalahnya. Oh gitu. Jadi solusinya tadi ditemukan sendiri gitu. Iya. Saya juga tadi melihatnya saking asiknya ngobrol ya tadi dengan Pak Wisa itu bukan seperti coaching biasa, tapi malah seperti ngobrol-ngobrol ya. Saking asiknya mungkin ya. Memang betul-betul sudah terjalin kemitraan antara coach dengan coachingnya. Oke Bu, sekarang saya sampaikan hasil pengamatan dari proses coaching yang telah dilakukan oleh Bu Febri ini dan ini ya. Tadi Bu Febri sudah melakukan proses coaching dengan sesuai alur filter, di mana tadi sudah menanyakan di awal tujuannya dan itu apa tadi. Terus Bu Febri juga sudah menanyakan keresahan atau masalah apa kepada coachingnya. Kemudian juga sudah menanyakan tadi aksi atau rencana aksi nyata yang mungkin akan dilakukan oleh coaching. Kemudian mengungkapkan bagaimana coach itu mengungkapkan harapan-harapannya. Kemudian yang terakhir juga Bu Febri tadi sudah menanyakan komitmen atau pertanggungjawabannya tadi. Wah luar biasa sekali proses coachingnya sudah berjalan sesuai dengan tirta gitu. Menyinggung soal tadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi ya Bu ya. Ini kan tadi di awal disampaikan Ibu ingin mengembangkan kompetensi dalam proses menanyakan dengan pertanyaan berbobot. Itu sudah luar biasa Bu. Ini saya melihat juga bahwa indikator yang lainnya itu juga sudah dicapai oleh Bu Febri, di mana Ibu juga sudah ada sepenuhnya deh, ditandai dengan tidak melakukan kegiatan apapun, tadi hanya fokus mendengarkan. Selain itu Bu Febri itu mendengarkan keresahan yang disampaikan oleh coaching ini tadi juga dengan aktif, luar biasa sekali Bu. Iya Bu. Menurut saya ini penilaian Ibu ini terhadap diri Ibu sendiri sebelum coaching atau dan setelah proses coaching ini tadi ya. Ini yang ingin dikembangkan tadi awalnya posisi nomor berapa ini Bu? Nah setelah coaching itu jadi posisi berapa ya menurut Bu Febri? Dari awal-awal sih saya sebenarnya kayak kurang pede itu mengungkapkan masalahnya ya, menanyakan masalah. Jadi merasa seperti kayak kurang berbobot seperti itu pertanyaannya. Tapi setelah saya melakukan, saya jadi merasa lebih baik gitu ya. Dari sebelumnya saya mungkin untuk posisinya dari awal itu posisi saya di nomor 6. Tapi setelah saya melakukan proses coaching, saya jadi merasa naik satu tingkat loh, dari 6 jadi menjadi 7 gitu Bu. Berarti mengalami peningkatan ya? Jadi kira-kira Bu setelah melewati proses coaching
yang sangat menarik tadi Bu. Ada nggak kompetensi lain yang ingin dikembangkan oleh Febri? Oh ya, ternyata dari 3 kompetensi tadi ya, itu dari 3-tiganya itu tidak bisa jalan sendiri loh Bu. Ya. Harus secara berurutan kayak gitu untuk melaksanakan coaching itu. Jadi kalau jalan sendiri-sendiri sepertinya nggak bisa untuk menemukan solusi dari permasalahan coaching. Jadi menurut saya yang harus dikembangkan itu 3-tiganya Bu. Lalu kira-kira untuk pengembangan 3 kompetensi ini tadi, apa yang harus Febri lakukan? Pertama-tama saya harus sering melakukan coaching terhadap teman sejawat ataupun dengan permasalahan teman lainnya yang ada. Itu yang pertama. Selanjutnya saya sepertinya ingin lebih belajar lagi lewat medsos, YouTube ataupun di Instagram atau apalah yang bisa menunjang itu perkembangan itu. Wah, luar biasa sekali, menarik sekali oke. Saya harap proses coaching yang dilakukan oleh Febri ini nanti dapat memicu nantinya Ibu bisa melakukan sesi coaching ini lebih baik lagi. Kemudian saya harap ini dikasih kesempatan lagi Ibu ini untuk kita observasi atau mengamati dari coaching nanti, dan saya harap Ibu mendapatkan nanti yang lebih baik lagi dari sekarang, dari 7 bisa sampai jadi 8, 9, 10 gitu. Ya itu harapan saya seperti itu Bu. Ya. Kalau gitu Pak Bu lanjut aktivitasnya kembali. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Widya, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Pak. Bagaimana dengan Pak Wisnu sendiri? Alhamdulillah saya baik juga. Nah, tujuan saya kesini Bu Widya sesuai dengan janji kita sebelumnya itu kan Bu Widya ini mau melaksanakan coaching dengan temannya. Terus Bu Widya ini juga belajar sebagai coach ya. Nah, tujuan saya kesini akan mengobservasi coaching dengan coaching yang Bu Widya. Kira-kira Bu Widya pada saat coaching ini gambarnya seperti apa Bu? Gambarannya saya membantu coach Pak dalam menyelesaikan masalah ataupun menemukan solusi dari permasalahannya tadi Pak. Oke, bagus sekali. Nah, kemudian pas pada saat pelaksanaan coaching nanti kompetensi apa yang ingin Bu Widya bangun itu? Saya ingin membangun kompetensi diri Pak, yang ada 3 itu ya. Yang pertama mendengarkan rasa, kemudian yang kedua hadir sepenuhnya, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot Pak, agar coaching nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan. Dari 3 tadi yang disampaikan Ibu tadi itu ada mendengarkan rasa, sebenarnya present, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 ini yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu yang mana? Ini loh Pak, yang ingin saya perkembangkan karena saya sedang mempelajari ini, yaitu pertanyaan yang berbobot Pak. Nah, selanjutnya proses coaching Bu Widya ini dikatakan berhasil ketika mencapai apa Bu Widya? Menurut saya dikatakan berhasil itu apabila saya bisa membantu seorang coaching menemukan solusi atau ide dari permasalahan yang dihadapi oleh si coaching. Dengan kata lain ini, dia sudah bisa mengatasi masalahnya sendiri terlepas dari masalah yang ada. Jadi menurut Bu Widya ini proses coaching akan berhasil ketika Bu Widya berhasil melakukan pertanyaan secara berbobot, kemudian nanti si coaching ini menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Nah, berarti setelah ini Bu Widya ini akan melakukan coaching dan saya juga akan mengamati, saya akan mengobservasi kegiatan coachingnya, apakah metode tersebut sudah sesuai dengan apa yang Bu Widya harapkan, terutama yang paling penting apakah proses coaching sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Bu Widya bersemangat, semoga antara dan coachingnya nanti mendapatkan apa yang diharapkan masing-masing. Dan semangat Bu Widya. Siap Pak, terima kasih banyak Pak atas semangatnya ini. Kemudian
punya keresahan dari murid saya itu yang namanya Chandra loh, yang kelas 6 itu. Keresahan apa itu Bu, kalau boleh tahu? Ini loh, saya kan mendapat aduan dari dari kelas 6. Nah, itu di situ diajarkan pelajaran agama, jadi otomatis jadi guru kelas 6. Ya. Nah, itu selalu ini loh bilang kalau Chandra itu sering ketinggalan dalam pelajaran agama. Seperti itu. Tapi kan dari situ juga saya sudah mengamati dia itu sering terlambat gitu, Bu. Apa hampir setiap hari Bu Chandra itu terlambat, Bu? Iya, untuk dari guru kelasnya itu kalau dilihat dari jurnalnya itu hampir 4 sampai 5 kali dalam seminggu, ditambah lagi dari guru mapelnya itu. Oh, gitu ya. Sebelumnya boleh nggak saya tahu itu apa sih yang diharapkan oleh Bu Febri dari pembicaraan kita ini nanti, Bu? Saya ini berharap mendapat solusi atau ide loh dari permasalahan tentang Chandra ini loh, yang supaya dia disiplin, tidak ketinggalan dalam pembelajaran, terutama di jam pertama. Kemudian langkah apa Bu, langkah awal yang sudah dilakukan oleh Bu Febri? Maka awalnya Si Chandra ini. saya pernah berkunjung ke rumahnya gitu. Nah, di situ saya ketemu Chandra dan juga neneknya di rumah. Saat ketemu dengan neneknya di rumah dengan Chandra itu, yang dilakukan Bu Febri itu apa, Bu? Saya coba bertanya, kenapa loh alasannya ini sering terlambat gitu, Bu. Ternyata Chandra menjawabnya katanya membantu neneknya. Nah, saya juga tanya sama neneknya juga. Ternyata Chandra itu setiap hari membantu neneknya. Neneknya kan jualan di pasar gitu, Bu. Nah, otomatis kan kalau jualan di pasar itu kan berangkatnya pagi. Nah, itu juga jualannya sayur. Kan harus kasih kan sama sayur. Nah, itu Pak bantu dulu neneknya jualan di pasar sayur itu. Nah, otomatis kan berangkatnya pagi banget itu loh, pagi buta. Nah, itu yang menyebabkan dia terlambat. Jadi itu yang membuat Bu Febri itu resah gelisah dari awal tadi ya, Bu ya? Itu yang membuat saya gimana ya, kayak solusinya itu gimana dengan alasan membantu neneknya itu loh. Salut saya Bu dengan anak SD ya yang sekarang itu masih peduli dengan orang tua loh, Bu. Itu masih kecil tapi udah membantu orang tua, salut sekali, Bu. Iya, di sisi lain sih saya juga bangga loh punya murid seperti itu, membantu orang tua. Tapi kan Chandra juga kan punya kewajibannya itu kan belajar kan anak. Nah, supaya tidak terlambat itu loh dari kewajiban itu, tapi tidak dengan meninggalkan dia membantu neneknya seperti itu, Bu. Kalau seperti itu kondisinya menurut Bu Febri nih, apa yang sebaiknya Bu Febri lakukan untuk mewujudkan harapannya Bu Febri? Sepertinya saya ini mau berniatan kayak gitu loh, mau ngobrol dengan si Chandra itu dari hati ke hati seperti itu. Gitu. Kira-kira kapan itu dilaksanakan biar bisa ngobrol dengan Chandra? Kan waktunya seperti itu mepet ya, pagi-pagi dia masih sibuk dengan neneknya. Kira-kira kapan Ya kalau bisa sih ya secepatnya, berarti harus mempersiapkan waktu yang tepat itu untuk berbicara dengan Chandra. Setuju itu Bu saya. Ini. Terus kalau sudah ngobrol itu apa tindakan selanjutnya Bu Febri yang harus dilakukan? Saya itu pengennya Chandra itu bisa mengatur waktu gitu, Bu. Nah, istilah kerennya itu bisa memanage waktu loh, salah orang gedenya. Nah, aku pengennya itu membuat jadwal gitu. Gimana itu Bu maksudnya? Bisa ceritakan lebih lengkapnya lagi, Bu? Gini loh, maksudnya nanti Chandra membuat jadwalnya itu dari pagi sampai paginya lagi kayak gitu, tapi dengan tidak meninggalkan kewajibannya seperti belajar. Waktunya belajarnya harus belajar, waktunya bermain mungkin bermain, waktunya sekolah, tapi tidak harus meninggalkan itu menolong neneknya, tapi tetap berangkat lebih disiplin, lebih asik kayak gitu. Oh seperti itu ya Bu ya. Terus komitmennya ini apa Bu Febri untuk rencana ini bagaimana? Saya itu berkomitmen seperti ini, Bu. Chandra itu membuat jadwal untuk dirinya sendiri seperti yang saya ceritakan tadi Ya. tapi nanti saya akan terus pantau kayak gitu, akan pantau untuk dianya bisa memanage waktu tapi harus tetap mengutamakan sekolah seperti itu. Ide bagus itu Bu, saya sangat setuju sekali dengan idenya Bu Febri. Terus bagaimana ini untuk menemukan solusinya ini Bu?
Gini loh Bu, apa? Berarti kan Bu Febri sudah menemukan solusinya kan ini dari yang kita ngobrol-ngobrol tadi ya? Iya, itu yang mungkin itu solusinya ya Bu ya. Iya, menurut saya gitu. Nah, untuk tadi ngobrol-ngobrol ternyata saya kok seperti itu menemukan solusinya ya. Terima kasih ya bantuannya ya Bu Widya ya. Sudah lega sekarang Ya, udah tahu jadi saya solusinya. juga harus begini-begini berarti saya sudah menemukan solusinya. Terima kasih Bu ya, nanti di lain kesempatan pengen ngobrol lagi kan. Sama-sama Bu, dan nanti kita mau berbagi kesempatan kalau misalnya kita ada waktu lagi ada permasalahan lagi bisa sharing-sharing gitu. Terima kasih Bu Widya. Sama-sama Bu. Maaf ya untuk waktunya. Tidak apa-apa. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gimana Widya perasaannya tadi? Perasaan saya senang Pak, lega. Jadi artinya saya senang ini saya bisa membantu teman saya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Tadi saya melihat bersama saking asiknya ngobrol tadi antara Kos dan Kosi. Mencoba mungkin Ibu bisa menceritakan bagaimana permasalahan itu seperti apa itu Kos dan sistem. Bu Febri itu punya permasalahan dengan siswanya tadi yang bernama Chandra itu karena sering terlambat Pak. Jadi terlambatnya si Mas tadi muridnya itu tadi dikarenakan membantu neneknya yang bekerja sebagai pedagang sayur. Itu beliau itu tadi permasalahan itu kemudian ternyata bisa menemukan solusinya sendiri dengan membuat jadwal itu tadi Pak. Jadi dari obrolan tadi itu solusinya secara sudah menemukan sendiri ya Bu ya. Nah, saya juga tadi melihat saking asiknya antara Widya dengan BPKI sebagai Ustaz sangat asik sekali seperti apa namanya obrolan santai biasa walaupun di tapi seperti bukan coaching, saking asik ngobrolnya memang betul-betul sudah terjadi permintaan antara Kos dan Mas ya Bu ya. Nah, oke, sekarang saya sampaikan hasil dari pengalaman saya Bu ya. Dari proses yang tadi 8 tadi Bu ini sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita baik di mana Bu ini tadi sudah menanyakan dari awal tentang tujuannya, terus kemudian juga sudah menanyakan tentang permasalahan yang akan dihadapi, lalu kemudian Ibu sudah aksi nyatanya yang mungkin akan dilakukan sehingga Kos dapat mengungkapkan apa harapan-harapannya dan Ibu juga sudah menyatakan komitmen pertanggungjawaban yang akan dilakukan tadi. Nah, sangat luar biasa sekali dengan Kos seperti tadi sudah berjalan dengan istilah kita. Nah, menyinggung tadi yang disampaikan tadi bahwasanya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan di awal tadi bahwasanya Ibu ingin mengembangkan kompetensi dalam menanyakan pertanyaan pokok, kemudian di sepenuhnya dengan kemudian saya melihat itu tadi ada dua yang lain sudah Ibu capai juga. Nah, Ibu sudah hadir tadi dengan baik dengan melakukan fokus dan mendengarkan kesan yang disampaikan oleh Kos tadi. Nah, kemudian Ibu juga sudah aktif mendengarkan dengan rasa yang luar biasa ya Bu. Iya ya Pak ya. Nah, menurut Bu Widya ini penilaian Bu Widya sendiri terhadap sebelum proses coaching dan setelah proses coaching yang kita jelaskan tadi, kompetensi yang ingin dikembangkan tadi awalnya di pos nomor berapa setelah coaching ini di proses ini? Jujur ya Pak ya, tadi saya awalnya deg-degan itu, kurang pede. Apakah itu saya nanti bisa menjadi coach atau tidak gitu. Nah, sebelum saya melakukan percakapan ini Pak, saya merasa tadi itu berada di posisi rendah lah, sekitar 5 atau 6 gitu ya Pak ya. Tapi setelah saya dengan berjalannya coaching tadi, saya merasa ketika melakukan proses coaching tadi berjalan itu menjadi naik 1 tingkat Pak, jadi 7 lah Pak ya. Itu menurut saya. Jadi kira-kira setelah melewati tadi post coaching antara Widya dengan rekan tadi ya sama tadi, ada nggak kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan? Ternyata Pak dari 3 kompetensi yang ini tidak bisa dipisahkan Pak. Jadi saya merasa semua kompetensi ini ingin saya kembangkan semuanya. Jadi saya gimana ya, yang harus mencapai ketiga-tiganya gitu loh. Kemudian jadi saya yang awalnya ingin 1 kompetensi
membantu teman mencari permasalahan solusi dari permasalahan itu memang harus kita mendengarkan dengan aktif, hadir sepenuhnya untuk coaching, sehingga mau nggak mau ya harus dikembangkan ketiga-tiganya, tidak bisa dipisahkan. Iya, ya, bagus sekali ya. Lalu kira-kira untuk mengembangkan ketiga kompetensi tadi, apa yang akan Ibu Widya lakukan? Pertama, saya ingin berlatih percakapan coaching ini lebih sering dengan teman, dengan rekan sejawat, kemudian dengan beberapa teman yang lain lah ya, tidak harus satu sekolahan. Kemudian selain itu saya harus mencari referensi dari melalui media sosial, dari Instagram, dari YouTube, dari TikTok, itu mungkin Pak. Sangat luar biasa sekali ya Bu ya, dan sangat menarik sekali. Saya harap proses coaching yang Ibu lakukan ini dapat menjadi sebuah pemicu ya, sebuah pemicu nanti yang dapat melakukan psikosnya lebih. Saya harap saya dikasih kesempatan lagi untuk mengobservasi, mengamati lagi, dan saya juga berharap Ibu mendapatkan kesempatan mendapatkan lagi yang lebih baik dari sekarang. Jadi ada coaching yang lebih baik dari yang telah dilakukan saat ini. Harapan saya seperti itu lah, harus bisa dan memang kita harus semangat untuk bisa gitu. Terima kasih. Kalau begitu silakan Bu Widya untuk aktivitasnya, observasi yang saya lakukan sampai sini dulu ya, selesai. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wisa, apa kabar? Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah baik Bu. Sedang apa ini hari ini? Hari ini saya mau melaksanakan praktek coaching yang belajar menyusun pertanyaan yang tepat. Tujuan saya kesini begini loh Pak, sesuai dengan janji kita kemarin itu, kan mau melaksanakan coaching kan Bapak dengan temannya. Nah, saya selaku ini mau mengobservasi pelaksanaan coaching dengan coaching. Nah, jadi tujuan saya begitu Pak. Oke. Ya, terus kira-kira pada saat coaching Pak Wisa gambarannya itu seperti apa? Pada pelaksanaan coaching ini, gambaran saya tentu saja saya ingin membantu coaching dalam menyelesaikan permasalahannya ataupun menemukan atau menggali solusi yang ada pada coaching. Nah, terus kemudian pas pada saat pelaksanaan coaching, nanti itu kompetensi apa yang ingin Bapak Wisa bangun dari kompetensi coaching itu? Oke, dari kompetensi yang akan saya bangun di sini itu ada kompetensi diri ada 3, yaitu mendengarkan dengan rasa, kemudian hadir sepenuhnya atau presence, kemudian memberikan pertanyaan berbobot tentu saja agar coaching ini sendiri mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching tersebut. Oh ya, nanti dari 3 kompetensi itu seperti mendengarkan dengan rasa, hadir sepenuhnya, dan memberi pertanyaan yang berbobot. Dari 3 itu ya, yang lebih spesifiknya yang Bapak ingin kembangkan itu yang mana? Jadi begini, ini loh yang tadi yang saya pelajari itu membuat sebuah pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya. Jadi selanjutnya proses coaching ini nanti ya dikatakan akan berhasil ya jika Bapak itu mencapai kompetensi yang mana tadi? Jadi menurut saya bisa dikatakan coach ini berhasil apabila saya sebagai coach ini mampu membantu coach dalam menemukan solusi atau ide dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach. Dengan kata lain artinya sudah bisa mengatasi permasalahan yang sendiri terdapat dari masalah yang dihadapi oleh coach tersebut. Oh iya ya. Jadi menurut Bapak itu proses coaching yang berhasil ketika berhasil mengajukan pertanyaan berbobot dan memantik coach menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya, begitu ya Bapak ya. Oke. Nah, iya. Berarti setelah ini nanti Bapak melaksanakan coaching
dan saya juga akan mengamati atau mengobservasi kegiatan coachingnya, apakah kegiatan ini bisa berhasil ya mampu, terutama paling penting itu proses coachingnya sesuai dengan alur kita ya. Jadi Bapak nanti pelaksanaan tetap semangat ya Bapak ya, sebagai coach dan coaching ya, nanti masing-masing ada tugasnya ya. Semangat ya Bapak bisa ya. Semangat, terima kasih. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Widya? Sepertinya hari ini Bu Widya ini terlihat lesu, semoga sehat selalu. Alhamdulillah sehat Pak. Cuman saya terlihat lesunya ini karena saya agak gelisah Pak. Nah, dari kegelisahan Bu Widya ini itu ada masalah apa Bu barangkali yang bisa saya bantu? Begini Pak, tapi sebelumnya saya mengganggu waktunya sebentar ya Pak ya. Mohon maaf karena mengganggu waktu Pak Pisa ini. Saya ingin menceritakan tentang apa yang saya rasakan, kegelisahan saya ini di jam terakhir Pak, yaitu jam 7.08, ini kan jam siang terakhir dari pembelajaran. Baik Bu Widya, apa yang ingin Bu Widya ceritakan dari masalah yang Bu Widya hadapi? Insya Allah saya bisa siap membantu mendengarkan. Begini Pak, saya tuh sedih banget Pak. Setiap jam terakhir atau jam ke-7.08 di sekolah saya itu murid-murid yang saya ajar di kelas, terutama ketika saya mengajarkan pembelajaran itu, mereka kayak kurang bersemangat gitu loh Pak. Jadinya apa ya? Saya menjadi gelisah Pak. Kenapa sih mereka tidak bersemangat gitu? Jadi menurut Bu Widya ini, apa yang Bu Widya harapkan dari obrolan pada kali ini? Saya itu mengharapkan ada ide atau ada solusi Pak dari permasalahan saya supaya anak-anak itu semangat dalam mengikuti mata pelajaran saya Pak. Oke. Menurut Bu Widya, hal apa saja yang menurut Bu Widya ini membuat peserta murid-murid Bu Widya ini kurang bersemangat ketika belajar pada mata pelajaran Bu Widya tersebut? Kalau saya ingat-ingat nih Pak, menurut saya pribadi itu kayaknya yang menyebabkan murid-murid saya kurang semangat itu mungkin karena pembelajaran saya kurang menarik. Terus kemudian ada apa ya, menurut anak itu mungkin bosen gitu karena saya metode pembelajarannya itu sama Pak, selalu menggunakan discovery learning, jadi tidak saya rubah metodenya. Kemudian mungkin media pembelajaran yang saya gunakan nih Pak, ini kayaknya tidak bervariasi, jadi kurang bervariasi sehingga menyebabkan anak-anak itu tidak semangat. Karena di sekolah saya hanya ada buku paket sama modul saja Pak, tidak ada bantuan yang lain. Untuk internet kan susah sekali. Iya. Kalau seperti tadi yang Bu Widya sampaikan, itu seperti dua keadaannya. Apa saja yang dapat membuat murid Bu Widya ini menjadi semangat dalam pelajaran mata pelajaran ini? Mungkin kalau anak-anak biar semangat itu mungkin kalau pembelajarannya asik mungkin ya Pak, jadi tidak monoton gitu Pak. Yang jelas pembelajaran itu yang jangan sampai membosankan murid mungkin. Nah ini saya pengennya itu memahami atau saya dapat mengidentifikasi karakteristik masing-masing murid itu sesuai dengan kebutuhan belajar mereka Pak, atau sehingga saya bisa mengakomodir kebutuhan belajar mereka dengan baik Pak. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Widya. Lalu menurut Bu Widya ini, apa yang bisa membantu atau membuat murid-murid Bu Widya ini lebih asik dan tidak membosankan ketika pembelajaran yang tadi disampaikan bahwasanya pelajaran jam terakhir itu pelajaran bagaimana? Kalau menurut saya sih pembelajaran harus berpusat pada murid nih Pak. Kemudian saya pengennya murid itu aktif, jadi dia aktif dalam mengikuti pembelajaran yang saya ampu. Kemudian saya berikan ice breaking supaya lebih semangat lagi. Terus diselingi dengan games yang menarik mungkin Pak. Lalu mengenai tadi yang sampaikan Bu Widya bahwasanya para siswa tadi yang sampaikan
bagaimana Bu Widya ini dapat mengetahui karakteristik siswa dari Bu Widya itu? Mungkin yang bisa saya lakukan yang pertama itu mengobservasi tentang profil belajar mereka. Jadi salah satunya itu mungkin gaya belajar, gaya belajar siswa itu bagaimana? Itu dengan menggunakan angket Pak dan kesiapan belajar mereka. Oke. Potensi Bu Widya ini menyampaikan menggunakan angket. Nah, dari hasil angket gaya belajar dan kesiapan belajar tadi, apa yang Bu Widya lakukan untuk berikutnya? Mungkin dengan angket tadi ya Bang, dari angket yang sudah saya peroleh itu nanti saya dapat mengidentifikasi gaya belajar mereka, apakah mereka itu masuk auditori, atau masuk visual, atau masuk kinestetik Pak. Dan ini itu akan berkaitan dengan kesiapan belajar mereka, sehingga yang akan saya lakukan itu mempersiapkan sumber belajar dari ketiga macam itu tadi sehingga bisa mengakomodir kebutuhan mereka. Oke. Dengan sumber belajarnya. Jadi tadi disampaikan juga bahwasanya Bu Widya menyampaikan untuk sumber belajar. Sumber belajar bagaimana yang Bu Widya ini siapkan agar siswa dari Bu Widya ini memenuhi belajar? Kayaknya sumber belajar yang saya siapkan ini nanti akan lebih bervariatif Pak. Karena dengan ada tiga tadi macam gaya belajar, itu mungkin nanti saya menggunakan video pembelajaran, bagaimana caranya saya menyiapkan videonya, kemudian dengan menggunakan modul ajar yang pertama saya buat dari Canva mungkin nanti, kemudian saya juga mencari sumber belajar lain yang relevan. Ini dengan tujuan pembelajaran yang akan tercapai. Kemudian kemungkinan dari proses pembelajaran itu, ini saya berharap anak-anak itu nanti lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran, jadi mereka antusias gitu loh Pak. Nah, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Widya ini. Saya yakin sekali bila Bu Widya ini bisa mampu menggunakan berbagai macam sumber belajar yang ada, pasti tentunya akan membuat para siswa kita, membuat siswa Bu Widya ini lebih antusias dan semangat dalam pembelajaran mata pelajaran ini. Nah, kemudian, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang Ibu Widya hadapi? Untuk pertama, saya memetakan kebutuhan belajar siswa dulu Pak. Jadi misalnya dengan melalui angkat belajar ini nanti ya. Kemudian yang kedua, saya merancang pembelajaran yang mengasyikkan, yang menggunakan sumber belajar terutama dengan menggunakan video baik dari YouTube atau dari TikTok Pak. Apalagi sekarang model sekarang kan sering sekali anak-anak itu menggunakannya TikTok ya. Kemudian bentuk tugasnya nanti juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Ini istilahnya saya akan melaksanakan belajar berdiferensiasi guys, mungkin saya seperti itu, sehingga murid itu tidak terkesan gimana ya, tidak terkesan terpaksa gitu dalam pembelajaran, sehingga mereka akan merasa senang Pak dalam mengerjakan tugas yang saya berikan ini, mungkin dalam bentuk video atau infografis atau dengan laporan digital, jadi mengembangkan sesuai zaman sekarang. Nah, kalau saya menyimak dari tadi, rencana Bu Widya sangat bagus sekali. Harapan saya mudah-mudahan berhasil. Nah, apa komitmen dari Bu Widya terhadap yang tadi Bu Widya rencanakan, yang disampaikan tadi, itu komitmen bagaimana? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran ini yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa Pak. Ini dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar yang relevan. Ini untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid itu saya dapat menjalankan merdeka belajar atau dan saya ini akan pengennya sih membuat siswa-siswi ini senang dalam kegiatan eksplorasi materi tadi Pak. Jadi tanpa ada unsur paksaan dari saya, tanpa ada unsur paksaan dari mereka sendiri. Kemudian saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar itu pada siswa-siswa saya itu Pak. Bagus sekali Bu Widya. Tentu saya sangat mendukung apa yang Bu Widya lakukan. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan sesuai apa yang diharapkan. Okay? Terima kasih banyak nih Pak Nge, Pak Bisa atas waktunya untuk sharing-sharing. Mudah-mudahan ini kita bisa menjadi guru yang selalu dilindungi oleh siswa-siswa kita nih Pak Nge. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Bapak sudah melaksanakan praktek coaching. Gimana Bapak bisa perasaannya sekarang? Perasaan saya ketika melakukan praktek coaching ini tentu saja saya senang. Artinya saya di sini saya bisa membantu rekan saya dalam menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh teman saya tersebut. Tadi saya lihat sepertinya asik banget Iya. ngobrolnya sama coaching. Jadi apa? Kayak bukan lagi coaching ya, seperti kayak ngobrol biasa seperti Iya. itu. Sekarang coba bisa ceritakan lagi Bapak tadi apa yang masalahnya coaching sampaikan kepada Pak Wisa. Tentu saja tadi dalam bicara tadi kami tentang bagaimana masalah yang dihadapi oleh coaching ini, sehingga pada akhirnya tadi temukan sebuah solusi yang nantinya akan dilakukan oleh Ustadz. Iya. Jadi solusinya berarti tadi sudah ditemukan ya Bapak ya? Betul. Iya, tadi juga saya lihat ngobrolnya seperti asik banget dan betul-betul sudah terjalin kemitraan antara coach dan coaching seperti itu Bapak. Oke, sekarang saya akan sampaikan pengamatan saya dari proses coaching tadi yang Bapak lakukan. Nah, dari proses tadi sepertinya Bapak itu sudah menerapkan alur tinta ya, di mana tadi Bapak sudah dari awal sudah menanyakan tujuan, sudah mengintegrasi dari keresahan coaching atau masalah, kemudian Bapak juga bisa menanyakan aksi nyata yang akan dilakukan coaching itu untuk menyelesaikan masalahnya ya. Jadi dia juga sudah menyampaikan harapan-harapannya dan Bapak juga sudah menanyakan komitmen pertanggungjawaban tadi. Jadi sepertinya luar biasa banget proses coaching ini karena sudah sesuai dengan alur tinta ya. Jadi menyinggung tadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dari awal. Tadi kan Bapak katanya ingin mengembangkan proses coaching yang menanyakan pertanyaan yang berbobot ya. Dari tadi itu saya sepertinya melihat dari 3 itu tadinya kan ingin mengembangkan 1, tapi secara tidak langsung dari indikator lain Bapak sudah mencapainya ya. Jadi apa? Dengan ditandai kan tadi hadir secara penuh, dengan ditandai Bapak itu tidak melakukan kegiatan lain, jadi fokus terhadap pertanyaan dan jawaban dari coaching ya. Jadi kemudian juga secara aktif Bapak juga sudah mendengarkan. Seperti itu Pak, bisa sekali Pak Isa. Iya. Nah, terus menurut Bapak dari penilaian terhadap diri Bapak itu sendiri dari sebelum melakukan coaching ya, kalau dengan nomor seperti nomor menurut Bapak tadi Bapak berada di nilai nomor berapa dan sesudah melakukan coaching itu ada di nilai nomor berapa gitu Bapak? Tadi ketika awal-awal saya melakukan coaching ini, jujur pada mulanya tadinya itu saya itu kurang pede. Apakah saya mampu menjadi bisa sebagai seorang coach, sebagai seorang coaching? Nah, sebelum saya melakukan percakapan tadi, saya awalnya itu pada posisi nomor 6. Tapi setelah proses melakukan proses coaching, saya merasa ada peningkatan terhadap kemampuan saya, merasa naik 1 tingkat ya, daripada nilai poin 7 itu. Berarti mengalami peningkatan ya Bapak ya. Jadi selanjutnya ya, kira-kira setelah melewati proses coaching yang menarik tadi itu ya, jadi ada nggak kompetensi lain yang ingin Bapak kembangkan? Oke, dari 3 kompetensi yang tadi dikatakan, ternyata di saat itu 3-tiganya itu tidak dapat dipisahkan. Jadi saya merasa ketika di kompetensi tersebut, semua kompetensi tersebut itu ingin saya kembangkan, ingin saya capai. Jadi ketiganya itu individu. Jadi saya untuk semuanya sudah dicapai semua. Saya hanya 1 kompetensi yang saya kembangkan itu tidak besar dan membantu teman saya dalam mencari solusi permasalahannya. Tentu saja kita harus pertama saya tadi mendengarkan dengan aktif, kemudian tentu saja harus hadir secara sepenuhnya dalam proses untuk kode saya, dan saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi tersebut. Jadi tidak bisa jalan sendiri ya, Iya, harus betul. tiga-tiganya Betul. berjalan ya. Selanjutnya
Bapak kira-kira untuk mengembangkan 3 kompetensi tadi itu apa yang Bapak bisa lakukan? Untuk pertama, saya ingin berlatih percakapan coaching lebih sering dengan rekan-rekan saya, dan tentu saja harus mencari referensi yang lebih baik itu dari media sosial sepertinya seperti itu. Oke, luar biasa sekali Bapak ya. Ya, saya berharap coaching ini yang dilakukan tadi dapat memicu nantinya Bapak melakukan sesi coaching yang lebih baik ya. Saya berharap seperti itu, nanti di kesempatan lain ya nanti bisa diobservasi atau diamati untuk lebih baik lagi dari sekarang. Oke, harapannya juga seperti itu Bu, supaya lebih lulus. Terima kasih ya Bapak ya. Semoga sekarang dilanjutkan